Yang berikutnya, kita menghindari percakapan yang tidak berguna. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi orang dengar saudara beroleh kasih karunia. Orang dengar saudara, dia dibangunkan. Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi kalau ada orang lain masih sibuk dengan percakapan yang tidak berguna, tidak perlu diladeni. Amin, saudaraku. Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ada beberapa hal nanti di sorga baru kita tahu jawabannya. Dan jangan habiskan waktu kita untuk membahas persoalan-persoalan yang tidak perlu. Tapi paling tidak yang paling mendasar, jangan kita melakukan pembicaraan mengenai dosa-dosa orang lain. Tadi kita sudah belajar, jangan buka rahasia orang lain. Itu hanya mengarah kepada dosa yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Yang berikutnya, penguasaan lidah. Jangan gunakan bibir kita untuk menipu. Mazmur 17 ayat 1-3. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Kenapa? Karena hatinya pun benar. Apa yang berasal daripada mulut kita datang dari hati kita. Mazmur 120 ayat 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Saudaraku, biarlah sebagai hamba Tuhan kita punya integritas. Orang dapat percaya apa yang kita katakan. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Orang tidak curiga bahwasanya kita punya maksud yang tersembunyi. Kita tidak berbohong, kita tidak memiliki rencana yang jahat. Tapi hati kita murni. Dan memang itu dibutuhkan kalau kita mau melihat hari-hari yang baik dan umur yang panjang. Ya, saya bacakan Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 13-14. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin, saudara. Kalau kita sudah salah, kita akui saja. Itu akan membebaskan kita. Amsal berkata, barang siapa yang mengakui pelanggarannya akan kemudian lebih disayangi. Justru orang, apalagi kalau saudara sebagai hamba Tuhan, orang akan sangat menghormati saudara. Karena walaupun kedudukan saudara tinggi, saudara jujur dan mau mengakui kesalahan saudara. Jangan demi menyelamatkan muka, kita jatuh dalam jebakan bohong, dusta, menipu. Karena satu dosa akan membawa kepada dosa lain. Sekali saudara bohong, saudara perlu bohong untuk menutupi kebohongan saudara. Dan kemudian perlu bohong lagi untuk menutupi kebohongan saudara. Lepaskan diri kita dari kebiasaan berbohong. Hamba Tuhan jujur, punya integritas. Amin, saudara. Yang berikutnya kita harus waspada terhadap pujian yang menjilat. Ini adalah pujian palsu. Pujian palsu ini berasal dari para setan. Tidak ada asalnya yang lain. Dan merupakan sebuah perangkap. Kenapa? Karena setan adalah tokoh yang sangat pandai berbicara. Seorang penjilat. Orang dapat terpancing oleh kata-kata seorang penjilat. Pujian yang tulus atau kata-kata yang membesarkan hati memang sangat berarti. Tapi pujian yang menjilat itu lain. Kenapa? Karena pujian yang menjilat itu dilebih-lebihkan dan ada sesuatu di baliknya. Ada udang di balik batu. Motifnya tidak benar. Seorang penjilat, dia tidak tulus. Dia mau setelah dia menjilat, memuji. Ada sesuatu diberikan kepada dia sebagai imbalannya. Dia menginginkan sesuatu sebagai ganti daripada kata-kata pujiannya. Saudara ingat Esther.
Dia membutuhkan sesuatu, bahkan bukan untuk dirinya, untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Itulah yang harus kita teladani. Amsal 26 ayat 28, lidah dusta membenci korbannya, mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi tidak ada kebaikan daripada lidah penjilat. Pujian yang menjilat adalah taktik antikristus kelak. Kenapa orang nanti menyembah antikristus? Karena mulutnya manis. Dia menawarkan jawaban, solusi yang dinantikan oleh dunia. Dia menjerat orang dengan bujukannya. Kita sudah belajar terhadap 3 hal yang mempengaruhi. Bukan dengan nyata-nyata, tapi dengan bujukan. Dia bujuk. Kalau orang membujuk, baik ucapannya. Jangan percaya. Daniel 11 ayat 32. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi pandai, ada alasannya. Seakan-akan bahkan mungkin ada dasarnya, tapi kebohongan. Tapi kita, umat yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat dan bertindak. Makanya dari dalam, dari sekarang, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah harapkan pujian manusia untuk menyatakan kita dihargai. Nanti saudara bisa jatuh dalam jebakan. Orang tahu tuh kelemahan saudara, dia sangat suka dipuji. Lalu orang jilat saudara, jangan. Satu-satunya pujian yang saudara nantikan adalah, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Amin saudara.